Pernah nggak sih Anda ngeliatin grafik saham terus rasanya pusing sendiri? Di satu sisi ada yang bilang ikutin aja garisnya. Di sisi lain ada yang nyuruh baca laporan keuangan setebel guling. Bingung kan? Nah tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal telusuri bareng-bareng sebuah perjalanan buat nemuin metode analisis saham yang paling masuk akal, khususnya buat kita yang baru mulai. Betul sekali. Ada banyak banget cara buat coba-coba nebak arah pasar. Ada analisis teknikal yang isinya grafik semua, ada analisis fundamental yang dalam banget, bahkan ada loh yang percaya sama siklus bulan buat nentuin beli jual saham. Dengan pilihan sebanyak ini, seorang pemula kayak saya dulu pasti mikir, jadi mulainya dari mana nih? Dan mana yang beneran ampuh? Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Kayak kebanyakan pemula, langkah pertama saya nyemplung ke dunia saham itu lewat jalur yang kelihatannya paling keren dan instan, analisis teknikal. Saya tuh terpukau sama grafik warna-warni, garis naik turun, dan langsung mikir, wah ini dia, rahasianya pasti ada di pola-pola ini nih. Nah, ini persis banget yang ada di kepala saya waktu itu. Kelihatannya simpel kan? Cuma pelajarin polanya, nggak usah pusing baca laporan keuangan atau berita ekonomi yang bikin kepala ngebul. Saya pikir saya udah nemu jalan pintas buat jadi kaya dari saham. Jadi analisis teknikal itu apa sih? Gini deh, coba bayangin Anda mau nebak cuaca besok cuma dengan ngelihat pola awan dari hari-hari kemarin. Analisis teknikal itu ngelakuin hal yang mirip, tapi sama harga saham. Mereka percaya semua informasi itu udah tercermin di pergerakan harga. Jadi mereka sibuk nyari pola, tren, support, dan resistance buat nebak harganya bakal kemana selanjutnya. Strategi saya waktu itu super simple. Bahkan mungkin naif banget ya. Kalau grafiknya lagi nanjak ke atas, ya beli aja. Pasti lanjut naik dong kan? Kalau grafiknya turun, ya udah jauhin. Kedengarannya logis banget di atas kertas, tapi kenyataannya bencana. Dan disinilah saya mentok. Saya bisa lihat puluhan saham yang grafiknya lagi bagus, lagi naik, tapi analisis teknikal sama sekali nggak bisa jawab pertanyaan paling dasar. Kenapa saya harus pilih saham perusahaan A, bukan saham perusahaan B? Apa yang bikin bisnis si A ini lebih bagus? Grafik itu kan cuma bayangannya, bukan bendanya. Rasa frustrasi inilah yang hampir bikin saya nyerah total. Setelah saya rehat beberapa bulan, saya nemuin sesuatu yang mengubah segalanya. Kalau analisis teknikal itu rasanya kayak nyasar di hutan belantara, penemuan ini tuh kayak akhirnya nemu peta sama kompas. Inilah titik baliknya, analisis fundamental. Begini bedanya. Kalau teknikal itu mempelajari bayangan di dinding. Fundamental itu justru nyalain lampunya buat ngeliat benda apa yang bikin bayangan itu. Kita nggak lagi peduli sama garis di layar, tapi kita peduli sama bisnis aslinya. Perusahaannya sehat nggak? Jualannya apa? Saingannya siapa aja? Kita jadi kayak seorang detektif bisnis. Jadi poin paling krusialnya itu ya perubahan pola pikir ini. Selembar saham itu bukan lagi sekedar kode tiker di layar monitor. Tapi itu adalah bukti kepemilikan kita atas sebuah bisnis yang beneran ada. Yang punya produk, punya karyawan, dan punya tujuan buat cari untung. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling penting dalam investasi. Kenapa coba orang lain mau beli saham punya kita di masa depan dengan harga yang lebih mahal? Jawabannya simpel banget. Karena bisnis yang kita miliki itu jadi lebih berharga. Mungkin keuntungannya makin besar, asetnya makin banyak. Cuma itu satu-satunya alasan yang masuk akal. Konsep nilai ini awalnya kedengaran abstrak banget buat saya, sampai saya nemu sebuah analogi sederhana yang bikin semuanya jadi klik. Yuk kita lupain dulu pasar saham yang rumit. Bayangin aja sesuatu yang kita semua tahu, sebuah kedai kopi di pojok jalan. Kalau Anda mau beli kedai kopi itu, apa Anda bakal beli cuma gara-gara lihat antriannya panjang hari ini? Pastinya enggak kan? Antrian panjang itu ya kayak grafik yang lagi naik. Anda pasti pengen ngintip ke dalam kan? Utangnya berapa, untungnya berapa, asetnya apa aja. Anda pengen tahu nilai intrinsik, nilai asli dari bisnis kedai kopi itu. Oke, kita bikin hitung-hitungan simpel ya. Setelah dihitung-hitung semua asetnya, dikurangi utangnya, ternyata nilai total dari bisnis kedai kopi ini adalah 10 juta rupiah. Kalau kepemilikan bisnis ini kita pecah jadi 10 lembar saham, maka secara matematis nilai wajar tiap lembarnya ya 1 juta rupiah. Gampang kan? Nah, disinilah momen aha itu datang. Anda udah ngerjain PR Anda. Anda tahu persis kalau satu lembar saham kedai kopi ini nilainya 1 juta rupiah. Tapi, entah kenapa, mungkin pemiliknya lagi butuh uang cepat, dia nawarin ke Anda seharga 600.000 aja. Coba pikirin, Anda bisa dapat barang senilai 1 juta dengan cuma bayar 600.000. Ini kan kesempatan emas.
Situasi kedai kopi tadi itu sebenarnya ngegambarin dengan sempurna prinsip investasi paling fundamental dan nggak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu perbedaan krusial antara harga dan nilai. Investor legendaris Warren Buffett ngerangkumnya dengan kalimat yang keren banget. Harga adalah apa yang Anda bayar. Nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Balik ke contoh kedai kopi tadi. Harga yang Anda bayar itu 600.000, tapi nilai yang Anda dapatkan sebuah bisnis senilai 1 juta. Nah, selisih Rp400.000 inilah rahasianya. Para investor nyebutnya margin of safety atau batas keamanan. Anggap aja kayak Anda beli barang yang lagi diskon gede-gedean. Diskon inilah yang jadi bantal pengaman Anda kalau terjadi sesuatu yang nggak terduga. Dan ini juga yang bikin Anda bisa tidur nyenyak di malam hari. Saat Anda benar-benar paham konsep ini, cara Anda ngelihat pasar saham bakal berubah total. Anda beralih dari seorang penjudi yang cemas, jadi seorang pemilik bisnis yang percaya diri. Harga yang naik turun tiap hari yang tadinya bikin deg-degan, sekarang cuma jadi suara bising aja. Oke, kita balik lagi ke contoh kedai kopi. Anda udah beli di harga 600.000. Terus, gara-gara ada kepanikan di pasar, tiba-tiba harganya anjlok ke 300.000. Seorang spekulan pasti udah panik dan jual rugi. Tapi, gimana cara seorang investor fundamental melihat ini? Panik? Tentu aja enggak. Selama Anda yakin bisnis kedai kopinya masih sehat dan nilainya tetap 1 juta, penurunan harga ini justru sebuah hadiah. Ini tuh kayak toko favorit Anda lagi ngadain obral besar-besaran. Diskonnya sekarang jadi 70%. Anda nggak lari ketakutan kan? Anda justru masuk dan borong lebih banyak. Nah, inilah kekuatan dari pola pikir fundamental. Anda jadi tenang, karena fokus Anda bukan lagi di harga yang naik turun tiap menit, tapi pada kualitas bisnisnya untuk jangka panjang. Waktu luang Anda nggak habis buat cemas, tapi buat nyari kesempatan bagus berikutnya. Prinsip ini juga yang selalu digaungkan oleh investor sukses di Indonesia, Bapak Lok Keng Hong. Intinya sederhana banget, cari perusahaan bagus yang sama pasar lagi dihargai lebih murah dari nilai aslinya. Itulah inti dari investasi yang cerdas. Jadi, coba deh lupakan pertanyaan, saham apa ya yang besok bakal naik? Mulai sekarang tanyakan ke diri Anda sendiri. Bisnis bagus apa yang harganya lagi salah saat ini? Saat Anda mulai mencari jawaban untuk pertanyaan itu, selamat, Anda sudah memulai perjalanan menjadi seorang investor sejati. Selamat berburu!